Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Daud rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Kitabul kharaji wal imarati wal fai'i. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yalzamu imama min haqqil ra'iyati. Wa bi hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati fal amir alladhi 'ala an-nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum wa rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wal 'abdu ra'in 'ala malin sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bagaimana? Cepat buatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah oleh kalian, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati, dan setiap kalian ditanya tentang kepemimpinannya, tentang rakyatnya. Fal amirul ladzi 'alan nas, maka amir bisa diartikan pemimpin kecil atau gubernur dalam penggunaan bahasa sejarah dalam Islam. Amir adalah gubernur. Alladzi 'alan nas, yang dia memimpin manusia. Ra'in, itulah pemimpin, itulah yang bertanggung jawab di atas mereka. Ra'in itu asal kalimatnya ra'iyun. Ra'iyun, i'rabnya untuk khabar. Ra'iyun, berat doma di atas ya, dibuang doma, tinggal ra'in. Dibuang domanya, bukan tanwinnya, karena tanwin tidak bisa lagi digambarkan dengan baris, maka kembali tanwin kepada nun, jadilah dia ra'in. Ra'in. Bertemulah dua huruf sakin, ya dan nun. Ra'in, maka dibuanglah ya, jadilah ra'in. Setelah dibuang ya, maka tanwin bisa digambarkan yang baris sehingga dijadikan menjadi ra'in. Fal amirul ladzi 'alan nas, maka amir, gubernur yang menjadi pemimpin terhadap manusia, itulah yang bertanggung jawab terhadap mereka. Wa huwa mas'ulun anhum, dia akan ditanya tentang mereka pada hari kiamat. Kenapa ada yang sakit tidak mendapatkan pengobatan? Kenapa harus menunggu surat ini, surat dan itu? Kenapa mereka tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan yang lain, sementara kewajibannya sama? Itu mereka bertanggung jawab nanti di akhirat kelak. Sehingga Sayyidina Umar katakan, kalau sekiranya ada satu keledai yang terpeleset di tepi Bahrain sana, maka Umar akan ditanya pada hari kiamat. Pada beliau waktu itu ada di Madinah, yang terpeleset keledai. Nah,
Warrajul ra'in ala ahli baitih, seseorang bertanggung jawab kepada ahli baitnya, istrinya, anak-anaknya, pembantunya, siapa saja yang ada dalam rumahnya. Wa huwa mas'ulun anhum, dia akan ditanya tentang mereka pada hari kiamat. Kenapa mereka tidak menutup aurat? Kenapa mereka melakukan perkara haram? Kenapa kamu izinkan berjalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya? Kenapa dia terlibat hal ini, terlibat hal itu? Mas'ulun anhu. Wal mar'atu, dan wanita, ra'iyatun ala baiti ba'liha wa walidihi, merupakan pemimpin terhadap rumah suaminya. Baiti ba'liha, rumah suaminya, wa waladihi, dan anaknya suami. Jadi anak suami, rumah suami, apa saja yang ada di dalamnya, harta benda dan sebagainya, itu dibawa ke pemimpinan istri. Kenapa anak usia 7 tahun tidak diajari sholat? Kenapa usia 10 tahun tidak dipukul atas pelaksanaan sholat? Kenapa dari kecil tidak diajarkan mengaji? Ini tanggung jawab pada seorang wanita. Nah, kalau laki-laki pulang ke rumah dah maghrib, dah sore, jadi nggak ada masa untuk menyuruh anaknya ke TPA, nyuruh anaknya sekolah dan sebagainya. Wahiyya mas'ulatun anhum, dan dianya wanita akan ditanya tentang mereka ahli bait suami, ditanya akan rumah suaminya dan anak-anak suaminya pada hari kiamat. Wal abdur ra'in ala mali sayyidih, seorang budak juga pemimpin atas harta majikannya, dan dia akan ditanya tentangnya pada hari kiamat. Yang pada intinya, fakullukum ra'in, setiap kalian adalah penjaga, setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian akan ditanya tentang rakyatnya. Maka orang yang belum punya istri, belum punya anak, belum punya masyarakat, belum punya bawahan, dia adalah pemimpin kepada dirinya sendiri, terhadap telinganya, terhadap matanya, mulutnya, kakinya, tangannya, farajnya, dan semua organ tubuh yang ada di bawah kepemimpinannya akan ditanya pada hari kiamat. Itu makna kullukum ra'in. Babu maja'a fi talabil imarah, bab tentang meminta kepemimpinan, artinya mencalonkan diri menjadi pemimpin. Nah, حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا هشام قال اخبرنا يونس والمنصور عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمورة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمورة لا تسألي إمارتي فإنك إذا أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك وإن أعطيتها عن غيره مسألة أنت عليها. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala li, berkata kepada saya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdurrahman bin Samurah. Jadi enggak ada masalah kalau manggil seseorang lengkap dengan nama bapaknya. Wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, jangan kamu meminta jabatan, jangan kamu minta akan kepemimpinan. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, idza u'titaha, apabila diberikan kepadamu akannya kepemimpinan, apabila diberikan kepadamu akannya kepemimpinan berdasarkan permintaan, wukil tafiha, niscaya akan diserahkan kepadamu padanya kepemimpinan kepada dirimu. Wa in u'titaha, jika diberikan kepadamu akannya kepemimpinan, an ghairi mas'alatin, dari tanpa meminta, wa inta 'alaiha, niscaya kamu akan ditolong, kamu akan dibantu di atasnya kepemimpinan. Jadi yang mencalonkan diri
pilih saya punya program yang bagus untuk masyarakat, maka dialah yang memikul kepemimpinan itu tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekiranya dia tidak mencalonkan diri, tapi dicalonkan oleh masyarakat, dia tidak berkampanye tapi dikampanyekan oleh masyarakat, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala menjalankan kepemimpinan tersebut. Naam. Abi Radasana wa Abu Ibnu Bakiyah qala hadatsana Khalid an Ismail bin Abi Khalid an Abi an Akhi an Bishr bin Qurrat al-Qalbi an Abi Burda an Abi Musa qala intalaqtu ma'a rajulaini ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatashahhada ahaduhuma thumma qala ji'na litasta'ina bina ala amalik wa qala al-akharu mithla qawlihi sahibihi faqala inna akhwanakum indana man talabahu fa'tadharu Abu Musa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam a'lam lima ja'alahu falam yasta'in bihima ala syai'in hatta mata. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau berkata, intalaqtu, aku berangkat, ma'arajulaini, bersama dua orang laki-laki, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatashahada ahaduhuma, maka menyampaikan sesuatu oleh salah satu keduanya. Tasyahada di sana bukan bersyahadat, tapi menyampaikan sesuatu. Karena menyampaikan sesuatu dianjurkan membaca syahadat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengumuman nanti zuhur kita kedatangan tamu, mana sebutlah tasyahada. Kami datang ke sini dalam rangka takziah, yang datang ke sini dalam rangka perwakilan dari fulan, itu maknanya tasyahada. Fatasyahada, maka menyampaikan sesuatu oleh salah satu kedua-duanya. Summa qala, kemudian berkata ia seseorang, ji'na litasta'ina bina ala amalik, kami datang supaya engkau minta tolong dengan kami di atas amalmu wahai Rasul. Sesungguhnya kami datang supaya engkau minta tolong dengan kami, artinya mempergunakan kami atas tugasmu wahai Nabi. Kami datang ke sini supaya engkau gunakan kami untuk tugas-tugasmu. Perkataan yang lain seperti perkataan kawannya juga. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ikhwanakum, inna akhwanakum. Kok akhwana? Inna akhwanakum indana man talabah. Akhwana maknanya aksarakum, asyaddakum khiyanah. Sesungguhnya yang paling sering berkhianat di antara kalian, itu mana akhwana, bukan bersaudara mana, tapi akhwana dari kalimat khana yakhunu khiyana. Akhwana isim tafdilnya. Sesungguhnya orang yang paling sering berkhianat di antara kalian di sisi kami adalah man talabahu, orang yang meminta ia akannya urusan. Orang yang meminta ia akannya urusan. Nah, inilah yang terjadi pada hari ini. Yang sering korupsi itu yang mencalonkan itu. Yang nggak mau tuh jarang kadang-kadang. Dia nggak mau jadi pemimpin, disuruh juga tuh mau, jarang. Ada di sebuah desa masyarakatnya demo. Kenapa demo? Karena Pak desanya mundurkan diri.
Masyarakatnya demo supaya dia mau menjabat lagi. Kemudian rumah yang paling jelek di desa itu rumah pak desanya, sehingga ramai-ramai masyarakatnya merobohkan rumah itu, membangun rumah baru. Ini terjadi zaman sekarang di satu daerah di desa di Jawa situ. Itu kalau orang seperti itu nggak berkhianat. Bantuan untuk masyarakat orang lain dulu, dirinya nanti. Sehingga yang rumah yang lain dah dapat bantuan apa nama sekarang tuh, PKH. Nah, udah bagus-bagus rumah masaknya, rumahnya paling jelek. Datang ramai-ramai masyarakatnya, dirobohkan rumah itu. Mereka nyumbang, kemudian bangunkan rumah untuk pak desanya. Itu bentuk kepemimpinan orang-orang yang tidak mau meminta. Kata Nabi, yang akhwanakum, yang paling berkhianat, yang paling sering berkhianat di sisi kami adalah man talaba, orang yang meminta kepemimpinan. Maka minta uzurlah Sayyidina Abu Musa Ash'ari radhiyallahu an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Musa Ash'ari merasa berdosa, merasa bersalah, karena beliaulah yang menjadi perantara antara dua sahabat ini jumpa Nabi. Tadi dua sahabat datang memohon jadi pemimpin, ditugaskan. Yang ngasih jalan jumpa Nabi siapa? Sayyidina Abi Musa Ash'ari. Apa kata beliau? Lam a'lam lima ja'ala. Aku nggak tahu. Saya tidak tahu. Aku tidak tahu alasan apa, lima, untuk apakah sesuatu ja'a, datang kedua orang tersebut untuknya sesuatu. Falam yasta'in bihima ala syai'in hatta mata. Falam yasta'in bihima ala syai'in hatta mata. Maka tidak minta tolong ia Sayyidina Nabi SAW, artinya tidak mempergunakan dengan dua orang sahabat yang meminta jabatan tadi atas satu apapun sehingga Nabi meninggal dunia. Nah, sehingga Nabi meninggal dunia. Nabi tidak pernah menugaskan sahabat yang meminta tadi. Babun fid dariri yuwallah. Bab tentang orang buta yang dijadikan pemimpin. Nah, bolehkah presiden buta? Nah, maka diusung oleh partai PKB. Maka saat itu singkatan PKB berubah menjadi presiden kami buta. Nah, boleh enggak Pak Gus Dur jadi presiden? Hadisnya baru sekarang. Nah, Nabi Muhammad Muhammad bin Abdullah al-Mukhrama qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Imran al-Qattan an Qatada an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Nabi ikhtalafa bin Ummi Maktumin ala al-Madinati marratain. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtalafa bin Ummi Maktum ala al-Madinati marratain. Kita antum bin An-Nabi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu an-Nabi ikhtalafa An-Nabiyya Nabiyya Nabi sana. Lanjut. Istakhlafa bin Ummi Maktum bin ibna
khulafa ibn Ummi Maktum ala al-Madinati marataini. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa adalah melantik pengganti. Ketika Nabi keluar jihad, ketika Nabi pergi meninggalkan kota Madinah, Nabi melantik pengganti, menggantikan beliau memimpin Madinah akan Sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum atas Madinah sebanyak 2 kali. Berarti dari hadis tersebut disimpulkan bahasanya pemimpin boleh buta. Babun fi ittikhadil wazir, bab mengambil menteri. Boleh enggak melantik menteri di dalam kepemimpinan seseorang? Bila hadatsana Musa bin Amir al-Murri qala hadatsana Wali qala hadatsana Zuhair bin Muhammad an Abdurrahman bin Qasim an Nabihi an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazina sidqin wazira sidqin in nasiya zakarahu wa in zakarahu a'anahu wa idza arada Allahu bihi ghaira zalika ja'ala lahu wazira su'in in nasiya lam yuzakkirhu wa in zakara lam yuqinhu. Nah, enggak ada satu lagi. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila menginginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pemimpin akan kebaikan, niscaya ja'ala lahu, menjadikan ia Allah Subhanahu wa taala baginya pemimpin akan menteri yang jujur. In nasiya zakara, jika lupa ia pemimpin, niscaya mengingatkan ia menteri akannya pemimpin. Wa in zakara, jika ingat ia pemimpin, a'anahu, menolong ia menteri akannya pemimpin. Ini ciri-ciri kepemimpinan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menterinya sejalan dengan pemimpinnya. Kalau presidennya lupa, menteri ngingatin. Kalau presidennya ingat, menterinya menolong, membantu. Wa idza aradallahu bi ghairi dzalik, apabila menginginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya pemimpin selain demikian, di sini Nabi tidak menggunakan bahasa su'an, tapi selain demikian kebaikan, itu perkara yang enggak baik, niscaya menjadikan ya Allah baginya pemimpin akan menteri yang jelek. In nasiya lam yudzakkirhu, jika lupa ia pemimpin, niscaya dia tidak mengingatkannya. Ada mungkin janji-janji kampanye kemarin itu lupa, menterinya diam-diam saja. Wa in zakara, jika ingat ia pemimpin, niscaya tidak menolong ia menteri akannya. Pemimpinnya sibuk, misalnya membantu masyarakat dalam segala bidang. Dalam bidang pendidikan ada menteri pendidikan, dalam olahraga menteri olahraga, dalam pertanian ada menteri pertanian, perdagangan ada menteri perdagangan, laut ada menteri kelautan, hutan ada menteri kehutanan, desa ada menteri desa, wanita ada menteri wanita, agama ada menteri agama. Jadi seluruh bidang sudah ada menterinya. Nah, kalau sekiranya presiden pengen mewujudkan apa yang dijanjikan dulu, misalnya tentang kemajuan ekonomi, tentu akan bergerak dengan menteri perdagangan, pertanian dan semuanya. Tapi karena Allah tidak inginkan kebaikan dan pemimpin tersebut, dapatlah dia menteri-menteri yang tidak baik, menteri-menteri yang menipu.
Nah, dana bantuan hanya sekitar menteri turun ke bawah, sampai di bawah tinggal sedikit. Nah, itu disebut dengan wazir, berarti boleh melantik menteri. Jadi sistem kepemimpinan, adanya menteri itu bagian daripada yang dibolehkan dalam agama. Babun fil irafah. Nah, وبه حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن ابي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جبير عن صالح بن يحيى بن مقدام عن جده مقدام بن مهدي قريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه ثم قال له أفلحت يا خدم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا. irafah di sini maknanya adalah pemimpin suatu suku, pemimpin suatu jamaah. Bisa diartikan kepala desa, RT, RW, lurah. Irafah, orang yang bertanggung jawab dengan urusan-urusan suku, urusan-urusan kelompok. Itu disebut dengan irafah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Miqdam ibni Ma'di Karib radhiyallahu an, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memukul pundak beliau, doroba. Di sini bisa diartikan menepuk. Menepuk ala mangkibihi, di atas pundaknya Sayyidina Ma'di Karib, Miqdam ibni Ma'di Karib. Kemudian beliau berkata kepadanya Sayyidina Ma'di ibni Abdi Ma'di Karib, aflahta ya Qudaim, beruntung kamu wahai Qudaim. In mutta, jika kamu meninggal, kamu tidak pernah jadi amir, kamu tidak pernah menjadi sekretaris, kamu tidak pernah menjadi pemimpin suku. Jadi kamu beruntung, kamu meninggal tidak pernah jadi amir, gubernur maksud di sini, tidak pernah menjadi sekretaris, tidak pernah menjadi pemimpin suku atau pemimpin kecil, kepala bagian atau bidang. Kenapa dikatakan sekretaris? Karena sekretarislah yang mendapatkan tugas dari seorang pemimpin untuk menulis sesuatu yang tidak benar. Nah, jangan lupa Umar tulis pengeluaran gas itu 25.000. Nah, jangan 22.000, 25.000 pengeluaran gas. Jadi setiap tabung gas beruntung 3.000. Nah, tulis pengeluaran cabai merah sekilonya sekian. Itu setiap barang itu dinaikkan harganya. Itu siapa nulis? Sekretaris. Nanti berapa keuntungan uang belakangan? Parkir yang 2.000, 5.000 buat. Nggak ada orang komplain buat aja 5.000. Nggak akan komplain. Nah, sarapan yang 7.000, tulis aja 10.000. Sekarang mau pecal 10.000. Nah, berapa itu keuntungan? Kalau digunakan, naikkan 1.000 saja. Kelapa dibeli 7.000, tulis 8.000. Bawang sekilonya 20.000, tulis 22.000. Siapa yang akan mempermasalahkan harga 2.000 setiap kilo daripada benar-benar itu? Dapat diskon dari Ajo? Jangan tulis diskon, harga normal aja tulis. Nah, dibuat nota harga normal. Siapa dapat keuntungan? Nah, panitia. Siapa yang berdosa yang pertama? Yang nulis, karena dapat tugas. Nah, begitu yang terjadi. Pembangunan kantor kepala desa, berapa anggarannya? Dana yang dihabiskan 50 juta, ditulis 75 juta. 25 juta dibagi oleh Kades bersama rekan-rekannya. Siapa yang berdosa?
yang menulis, mengetik itu pengeluaran. Nah, jangan pernah jadi sekretaris. Harus makan habis 500.000, dia tulis 750.000, 250.000 masuk kantong. Itu cara mencari uang haram. Nah, maka pedagang-pedagang jujur ditulis, dikasih, mohon maaf tidak melayani nota kosong. Itu maknanya. Hadis. وبيل السلام ودا له أن يرتجها منهم فأرسل ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ائت النبي فقال له إن أبي يقرئك السلام وإنه جعل لقومه 200 من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وقسم إبل بينهم وبدا له أن يرتجها منهم أفهو أحق بها أم هم فإن قال لك نعم أو لا فقل له إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء وإنه يسألك أن تجعل لي الإرافة بعده فأتاه فقال إن أبي يقرئك السلام فقال وعليك أبيك السلام فقال إن أبي جعل لقومه 200 من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وحسن إسلامهم ثم بدا له أن يرتجها منهم أفهو أحق بها أم هم فقال إن بدا له أن يسلمها لهم فليسلمها وإن بدا له أن يرتجها فهو أحق بها منهم وإنهم أسلموا فلهم إسلامهم وإن لم يسلموا قتلوا على الإسلام فقال إن أبي شيخ كبير وهو حريف الماء وإنه يسألك أن تجعل لي العراف بعده فقال إن العراف حق ولا بد للناس من العرفاء ولكن العرفاء في النار. Diriwayatkan daripada seorang laki-laki dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya mereka adalah mereka dulu ala manhal, di atas sumber mata air. Manhal itu sumber mata air yang ada di pinggir jalan. Minal manahil, dari sekian sumber mata air. Falamma balaghahumul islamu, tak kala telah sampai kepada mereka oleh dakwah Islam, ja'ala sahibul ma, menjadikan oleh pemilik air, sahibul ma, pemilik air, liqaumihi, bagi kaumnya, mi'atan minal ibil, 100 ekor onta, ala ayyuslimu, supaya mereka masuk Islam. Fa aslamu, lalu mereka masuk Islam. Wa qasamal ibila bainahum, dan ia membagikan onta antara mereka kaum. Wa badalahu, dan terlintas baginya, muncul ide baginya, ayyartaji'aha, bahwa meminta ia akannya onta dari mereka. Ini kejadiannya. Jadi pemilik air, katakanlah bentuk gambarannya seperti Sayyidah Hajar bersama Nabi Ismail alaihissalam, itu disebut sahibul ma' ala Zamzam. Jadi beliau adalah pemilik air, sehingga datanglah suku-suku lain mampir di situ minta izin kepada beliau. Apabila mereka berurusan dengan air, harus minta izin kepada Sayyidatina Hajar
dia berhak menjualnya, berhak memberikan nilai. Kalian punya kewajiban menyetorkan seekor kambing setiap bulan atau tahun. Itu disebut dengan sahibul ma'. Jadi bapak beliau ini adalah sahibul ma'nya. Dia akan menjadi pemimpin di kawasan tersebut secara otomatis. Karena air adalah sumber utama bagi kehidupan bangsa Arab. Jadi siapa penemu mata air, dialah pemimpin suku itu. Dan tidak perlu diundang orang lain untuk menjadikan tempat itu sebagai kampung. Orang lain akan berbondong-bondong datang dan akan minta izin di sana untuk mendirikan kemah-kemah. Otomatis bapaknya menjadi pemimpin. Ketika datang dakwah Islam, sang bapak katakan pada masyarakatnya, kalian saya berikan 100 ekor onta dengan catatan kalian Islam. Akhirnya mereka masuk Islam. Kemudian karena perkembangan ekonomi mungkin, dia pengen menarik kembali pemberian 100 ekor onta itu. Boleh atau tidak? Akhirnya fa'arsala ibnahu, beliau mengirimkan putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, berkata sang ayah kepada putranya, "I'tin nabi." Datanglah kamu, jumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqul lahu, katakan olehmu kepada Nabi tersebut. Singkat cerita, apa kata seorang ayah kepada anak? Inna abi yuqri'ukas salam. Sesungguhnya bapakku, ia mengirimkan kepadamu wahai Rasul akan salam. Wa innahu, sesungguhnya bapak, ja'ala, telah menjadikan ia bapak bagi kaumnya mi'atan minal ibil, 100 ekor onta, ala an yuslimu, di atas bahwa mereka masuk Islam. Fa aslamu, mereka masuk Islam. Wa qasamal ibila bainahum, dan bapak telah membagikan onta itu kepada mereka. Wa badalahu ayyartaji'aha minhum, terlintas bagi bapak bahwa ia mengambil kembali akannya onta dari mereka. Pertanyaan bapak saya, afa huwa haqqun biha amhum? Apakah dianya bapak lebih berhak dengannya onta ataukah mereka kaum, sehingga bapak tidak boleh mengambilnya kembali? Fa in qala laka na'am, jika Nabi tidak berkata kepadamu nanti na'am, fa in qala laka na'am, maka jika berkata ya Nabi kepadamu nanti na'am atau tidak, baik Nabi katakan boleh atau Nabi katakan tidak boleh, na'am kata Nabi atau bukan tidak na'am, fakullahu, katakan olehmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi syekhun kabir, sesungguhnya bapakku orang yang sudah tua renta, wa huwa ariful ma, dan dia adalah pemimpin kaum tersebut. Ma bisa ditekan air, maksudnya adalah orang yang tinggal di kawasan tersebut. Sesungguhnya bapak saya adalah pemimpin kampung tersebut. Wa innahu yas'aluka, sesungguhnya bapak bertanya kepadamu, meminta kepadamu, anta ja'ala liyal irafata ba'dah, bahwa kamu jadikan bagi aku memimpin kampung tersebut setelahnya bapak. Fa'atahu, datanglah sang anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ia anak, inna abi yukri'ukas salam, ya Rasulullah, sesungguhnya bapakku telah mengirimkan kepadamu ucapan salam.
Faqala, maka Nabi jawab, wa alaika wa ala abika salam. Di atasmu dan di atas bapakmu salam. Faqala, maka berkata ia bapa, berkata ia sang anak, inna abi ja'ala liqaumi amata minal ibil. Sesungguhnya bapakku telah menjadikan bagi kaumnya 100 ekor onta, ala ayyuslimu, dengan catatan mereka masuk Islam. Fa aslamu, dan mereka sudah masuk Islam. Wa hasuna islamuhum, telah bagus perkembangan Islam mereka. Summa badalahu, kemudian terlintas baginya bapa, ayyartaji'aha, bahwa mengambil kembali ya bapa akannya onta, minhum, dari mereka kaum. Afahuwa ahakku biha amhum, apakah dianya bapa lebih berhak dengan onta itu ataukah mereka kaum? Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, in badalahu ayyuslimaha lahu, jika terlintas baginya bapa bahwa menyerahkan ia bapa akannya onta kepada mereka kaum, fal yuslimha, hendaklah dia serahkan akannya onta. Wa in bada, dan jika terlintas lahu baginya bapa ayyartaji'aha, bahwa mengambil kembali ia akannya onta, fahuwa ahakku biha, maka dianya bapa lebih berhak dengannya onta dari mereka kaum. Itu terserah bapakmu. Kalau mau ambil, ambil saja. Kalau mau berikan, berikan. Fa inhum aslamu falahum islamuhum, jika mereka sudah masuk Islam, maka bagi mereka lah Islam mereka. Wa illam yuslimu, jika mereka tidak mau masuk Islam, qutilu alal Islam, niscaya mereka akan diperangi untuk masuk Islam. Berarti boleh ngambil kembali. Maka berkata ia sang anak, pesan bapak yang kedua, sesungguhnya bapakku orang tua yang sudah renta, dia adalah pemimpin kaum. Wa innahu yas'aluka, sesungguhnya bapak bertanya kepadamu atau meminta kepadamu, anta ja'ala, bahwa kamu jadikan bagiku akan pemimpin kaum tersebut, atau memimpin kaum tersebut setelah bapak. Maka berkatalah Nabi SAW, sesungguhnya irafah hakun, pemimpin suku itu benar. Sesungguhnya memimpin suku itu perkara yang benar. Artinya mesti ada pemimpin suku. Wala budda linnasi minal urafa, dan harus ada bagi manusia dari pemimpin-pemimpin suku. Dari pemimpin-pemimpin kampung itu harus ada. RT harus ada, RW harus ada, lurah harus ada. Walakinnal urafa finnar, akan tetapi pemimpin-pemimpin suku itu, pemimpin-pemimpin kelompok kecil itu di dalam neraka. Artinya terancam masuk neraka, dan Nabi tidak mau menjadikan hak kepemimpinan dari suku itu kepada anaknya, tergantung kepada masyarakat nantinya. Babun fittikhadil katib, bab melantik atau mengambil sekretaris. Nah, bolehkah dalam kepemimpinan itu ada sekretaris? Nah, Wabi hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Nuh bin Qais an Yazid bin Ka'b an Amri bin Malik an Nabi Jawza an Sayyidina bin Abbas radhiyallahu anhu qala sijillu katibun kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abil Jawza dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala as-sijil katib.
As-sijil yang dimaksudkan as-sijil adalah penulis. Nah, diambil pada ayat katayis sijil lil kutub. Jadi as-sijili itu maknanya katib, sekretaris. Karena ada ia sekretaris, penulis itu bagi Nabi SAW. Nah, jadi ada penulis, pemimpin, kulukum ra'in wa kulukum maslu' ra'iyati. Maksudnya ada amir, kemudian ada wakil, ada wikalah, kemudian ada sekretaris. Babun fi si'ayah ala sadaqah, bab usaha mengumpulkan zakat. وفي حدثنا محمد بن إبراهيم الأسباطي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيب عن رفيع بن خليج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. Diriwayatkan dari Sayyidina Rafi' bin Khadij radhiyallahu an, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bertugas di atas zakat bil haqqi, dengan cara yang benar, kal ghazi, itu sama dengan orang yang berperang di jalan Allah sehingga dia pulang ke rumahnya. Jadi yang dimaksudkan amil ala sadaqah adalah orang yang ditugaskan oleh negara, pemimpin atau pemerintah untuk datang ke kampung-kampung, menemui pemilik-pemilik harta, pemilik-pemilik ternak, mendata semuanya. Kamu kena zakat sekian, yang dikeluarkan usia sekian, kambing yang cocok dikeluarkan adalah kambing yang ini, onta yang ini, sapi yang ini, kamu memiliki kebun kurma sekian, kemudian nilainya sekian, zakatnya sekian. Itu disebut dengan amil as-si'ayah. Karena amil itu terdiri pada beberapa bagian tugas. Yang langsung terjun ke lapangan, mengambil, mengutip, itu disebut dengan as-sa'i. Usahanya disebut dengan si'ayah. Nah, orang yang berangkat dari rumahnya ke kampung-kampung mendata zakat, itu pahalanya sama dengan orang pergi di jalan Allah sampai dia pulang ke rumahnya. Hadis. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلامة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن سيدنا عقبة بن عمير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة صاحب مكسب. Diriwayatkan daripada Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang bertugas di biaya cukai. Sahibu maqsid, petugas biaya cukai. Nah, hadis. Wa bihi qala sana Muhammad bin Abdullah al-Qattan al-Ibni Maghra an Ibni Ishaq qala alladhi yakhshur an-nas yani sahibul maqsid. Diriwayatkan daripada Imam Nisa qala alladhi yakhshurun nas, orang-orang yang mengambil 1/10 harta manusia. Alladhi yaqsurun nas, yang mengambil 1/10 harta manusia, maksudnya adalah sahibah maksi, petugas biaya cukai, petugas pajak.
Nah, jadi pajak yang dimasukkan di sini adalah pajak barang. Itu namanya maqsid. Tapi kalau pajak jiwa namanya jizyah. Kalau pajak barang namanya maqsid. Bahasa untuk barang-barang impor itu adalah cukai. Sebetulnya cukai bukan hanya pada barang impor, tapi yang di restoran, PPN itu juga termasuk pajak. Itu termasuk maksi. Yang suruh mengambil 1/10. Dan berlaku hari ini memang PPN itu 1/10. Makan di restoran 250.000, maka bayar 275.000. 250 makan, 25.000 namanya pajak. Nah, pajak ini masuk ke kas negara. Kemudian pemilik restoran bayar pajak ke negara. Jadi yang makan di restoran itu, yang bayar pajak adalah yang punya restoran, kemudian yang makan juga bayar pajak. Sehingga kalau dihitung uang pajak itu banyak sekali. Nah, banyak sekali. Termasuk pajak minuman keras, termasuk pajak hotel, pajak diskotik, pajak apa itu, lokalisasi. Nah, pajak rokok. Nah, seluruh uang pajak-pajak itu dikumpulkan di satu tempat, nanti dibiayai negara dengannya. Dimakan oleh lurah, dimakan oleh guru, dimakan oleh pegawai. Nah, dari uang-uang pajak sebagian. Itu juga bangunan-bangunan, didikan daripada uang pajak. Maka walaupun usaha antum itu halal-halal saja kerjanya dengan negara, tapi yang dimakan sebahagiannya itu dari sumber yang tidak halal. Itu masalahnya jadi pegawai yang mengantuk. Buka mata waktu saya ngomong, untuk lihat ke depan. Waktu saya baca kitab, untuk lihat ke kitab. Waktu saya jelaskan, untuk lihat ke depan. Baca. وبه قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان والسلام قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر بن الزهري عن صالح ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عمر رضي الله تعالى عنه اني ان لا استخلف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وان ان استخلف فان ابا بكر قد استخلف قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لا يعمل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنا غير مستخلف. Bab khalifah ayastakhlif. Khalifah yang melantik pengganti orang setelahnya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sesungguhnya aku in la astakhlif, jika tidak aku melantik pengganti, jika tidak aku melantik pengganti. Karena Sayyidina Umar waktu mau meninggal itu tidak menunjuk pengganti beliau secara langsung, tapi disuruh bermusyawarah kepada 6 orang. Ini salah satu fadilah belajar sejarah sehingga bisa memahami hadis ini. Maka sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yastakhlif, beliau tidak melantik pengganti. Ketika Nabi meninggal, tidak ada satu orang pun yang ditunjuk menjadi pemimpin secara tegas, secara isyarat ada. Wa in astakhlif, jika aku melantik pengganti,
maka sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an qad istakhlaf, sungguh telah melantik pengganti. Nah, beliau meninggal dunia dan beliau sudah memberikan pemimpin yang pasti setelah beliau, yaitu Sayyidina Umar. Qala, berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, fa wallah, maka demi Allah, ma huwa, tidaklah dianya, tidaklah, fa wallahi ma huwa, maka demi Allah, tidaklah dianya kecuali bahwa menyebutkan ia akan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, fa wallahi, maka demi Allah, ma huwa, tidaklah dianya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, melainkan bahwa beliau menyebutkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fa'alimtu, maka saat itu aku sudah yakin, annahu, sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab tidak akan berpaling dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan siapapun. Nah, atau sesungguhnya Sayyidina Umar itu tidak akan menggandengkan atau menandingi, menyamakan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan siapapun. Wa annahu ghairu mustakhlif, dan sesungguhnya beliau itu tidak akan melantik pengganti. Ketika Sayyidina Abu Bakar, ketika Sayyidina Umar katakan kalimat tersebut, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, pada saat itu saya yakin bahasanya Sayyidina Umar itu tidak akan menyamakan seseorang dengan Nabi, dan saya yakin beliau tidak akan melantik pengganti. Babu majaa fil bai'ah, bab tentang bai'at. Bai'at itu adalah menunjukkan janji setia kepada pemimpin yang terpilih, itu namanya bai'at. Kalau pada hari ini bai'at diwujudkan dengan bentuk pemilihan umum. Nah, hadis. Wabi qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'bah an Abdullah ibn Dinar an ibn Umar qala kunna nubayyi'un nabiy ala sam'i wa ta'ati wa yulakkina fi ma istata'na. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, adalah kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mendengar dan setia, wa yulakkinuna, dan baru mengajarkan bai'at itu ke kami, bimastata'ta, pada sesuatu yang kamu mampu. Nah, kami bai'at untuk dengar dan taat atas seluruh kemampuan yang kami punya. Hadis. Abi qala hadatsana Ahmad bin Shalih qala hadatsana Ibnu Wahb hadatsani Malik bin Syihab an Urwa anna Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha akhbartu an bai'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-nisaa, qalat ma massa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qattu illa yakhudha 'alayha fa idza akhadha 'alayha fa'atatu qala idhabi faqad ba'iyatuki. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menceritakan kepada seorang tabi'in yang bernama Urwah dari bai'at baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan wanita-wanita. Berkata ia Sayyidah Aisyah, ma massa, tidak pernah menyentuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tangan perempuan mana saja, illa an yakhudha 'alaiha, kecuali mengambil perjanjian ia Nabi di atasnya perempuan. Nabi tidak menyentuh tangan, Nabi hanya mengambil perjanjian saja. Fa idza akhadha 'alaiha, maka apabila telah mengambil perjanjian ia Nabi di atasnya perempuan, fa'atathu,
lalu memberikan ia perempuan akannya perjanjian dengan lisannya, dengan lidahnya. Setelah itu Nabi katakan, idhabi, pergilah kalian, pergilah kamu, maka sungguh aku telah membaiat kamu. Jadi baiat perempuan hanya begitu saja, dengan ucapan dan lisan, tidak dengan menyentuh tangan. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau dikatakan tidak nafsu, Nabi yang lebih bisa mengawal nafsunya, tapi Nabi tidak menyentuh tangan perempuan. Maka tidak ada alasan bagi seseorang perempuan dengan alasan tidak nafsu, dengan alasan sudah saya anggap sebagai anak sendiri, anak angkat dan sebagainya. Nabi justru lebih terpelihara dari anda, tapi beliau tidak pernah memegang tangan perempuan. Maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk bersalaman dengan perempuan dengan alasan apapun. Apakah itu baiat kepemimpinan atau baiat dalam sebuah pengajian atau tarikat tertentu. Hadis. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن مسير قال حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن ابي ايوب حدثني ابو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد ادرك النبي وذهبت به ام زينب بنت حميد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صغير فمسح رأسه. Diriwayatkan daripada Abu Aqil, nama beliau Zahra bin Ma'bad, dari kakeknya yakni Sayyidina Abdullah bin Hisham. Wa kana qad adraka, ada ia kakek sungguh mendapati Nabi SAW. Wa zahabat bihi ummu, berangkat dengannya kakek oleh ibunya kakek. Ini dia keturunan keberapa? Yang hidup di zaman Nabi itu adalah kakeknya bersama ibu kakeknya. Waktu itu kakeknya masih kecil. Berangkat dengannya sang kakek oleh ibunya yang bernama Sayyidatina Zainab bintu Humaid radhiyallahu taala anhuma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata ia sang ibu, ya Rasulullah, bayi'hu, bai'an olehmu akannya anak saya. Berkatalah Nabi SAW, wasawir, dia masih kecil. Pamasaha ra'sahu, maka Nabi mengusap kepalanya. Ini dalil mengusap kepala anak-anak. Dia datang sama antum salaman, anak usia 2 tahun, 3 tahun, tu diusap kepalanya. Ya, mau doa boleh, enggak doa juga boleh. Itu wujud daripada penerimaan dari seseorang kepada anak yang datang. Kecil usap saja kepalanya. Babun fi arzakil ummal, bab tentang gaji-gaji pegawai. Bolehkah pegawai-pegawai pemerintahan itu diberi gaji? Hadis. وبه إليه قال حدثنا زيد بن أخزام أبو طالب قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الوارث عن ابن سعيد عن حسين معلم عن عبد الله بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطعمناه على أمر فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Buraidah dari bapak beliau radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, man ista'malnahu, siapa saja yang kami kerjakan, kami pekerjakan akannya, siapa saja yang kami tugaskan akannya, farzaqnahu rizqan, maka kami akan ala amalin, di atas satu kerja, maka kami akan menggajinya rizqan, akan gaji. Fama akhadha ba'da dzalik, maka apa saja yang dia ambil setelah itu, dia ambil lebih daripada gajinya, bahwa wulul, itu disebut wulul. Itu maknanya korupsi.
Itu maknanya mengambil harta umum tanpa dibagi. Itu sama hukumnya dengan orang menggelapkan harta rampasan perang. Jadi yang mengambil lebih pada gajinya. Nah, gajinya sekian dalam 1 bulan, kemudian ada tugas-tugas tertentu, ada uang-uang berlebih dalam sebuah usaha dan proyek, kemudian diambil, itu bahagian dari perkara yang haram. Nah, hadis Kalau hadasana Abu Walid At-Tayalisi kalau hadatana an Bukairi an Ibni Abdillah Ibni Ashadji an Busri Ibni Sa'in an Ibni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amalani. Nah, diriwayatkan daripada Ibn Sa'idi, kata beliau, ista'malani, telah mempekerjakan akan aku oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atas sebuah zakat. Jadi beliau mempekerjakan saya mengurus zakat. Falamma faragtu, maka telah zakat itu bukan ada sepanjang tahun. Nah, ambil zakat itu musiman. Itu apa ambil zakat sepanjang tahun? Nah, apa kerjaannya? Entahlah. Nanti kita daftar, baru kita tahu apa kerjanya. Falamma faragtu, maka tatkala aku sudah selesai, amaroli, beliau memerintahkan bagiku bi umalah, dengan satu pembayaran upah. Umalah, upah. Fakultu, aku katakan, innama amiltu lillah, hanya saja aku bekerja karena Allah. Gak usah dikasih upah, wahai Umar, aku ini bekerja karena Allah. Apa kata beliau? Khuzma u'tita, ambil olehmu sesuatu yang diberikan kepadamu. Fa ini, maka sesungguhnya aku qad amiltu, sungguh aku bertugas bekerja di zaman Nabi SAW. Fa'amalani, lalu beliau memberikan upah kepadaku. Jadi aku di zaman Nabi juga bertugas, dan aku mendapatkan upah dari Rasul SAW. Jadi boleh ada upah di atas kerja, boleh ada gaji, cuman disesuaikan gaji dengan kerjanya. Kalau kerjanya hanya duduk-duduk, ngapa gajinya besar? Nah, maka gaji yang besar itu yang ada di lapangan. Nah, yang turun ke lapangan itu yang gajinya yang besar. Yang ngatur duduk-duduk nyantai-nyantai di kantor, ruang AC, cuman ngetik-ngetik, print, hubungkan orang ini dan orang ini, itu tidak layak untuk digaji besar. Maka untuk aman dari perkara syubhat pada hari ini adalah tidak terlibat dengan pemerintahan. Nah, hadis. Wabihi qala hadatsana Musa bin Marwan al-Raqi qala hadatsana Mu'afa qala hadatsana Azwa'i an Haris bin Yazid an Jubair an bin Nufair al-Mustawrid ibn Shaddad qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lana 'abdan falyaktasib zawjatan fa in lam yakun lahu khadiman falyaktasib khadiman fa in lam yakun lahu maskan falyaktasib maskan. Qala Abu Bakr ukhbirtu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Abu Bakr ukhbirtu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ittakhadha ghayra dhalika fa huwa ghallun aw sarikun. Diriwayatkan daripada Sayyidina Mustawrid Ibn Shaddad radhiyallahu an, kata beliau, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu amilan, siapa saja yang ada baginya, siapa saja yang ada ia bagi kami itu sebagai petugas, siapa saja yang ada ia bagi kami itu sebagai pegawai, falyaktasib zaujatan, hendaklah dia mengusahakan istri,
hendaklah dia mengusahakan istri. Artinya boleh dia ambil daripada harta negara untuk kawin. Nah, fa illam yakun lahu khadimun, jika tidak ada baginya pelayan, falyaktasib khadiman, hendaklah dia usahakan pelayan. Fa illam yakun lahu maskan, jika tidak ada baginya tempat tinggal, maka hendaklah dia mengusahakan tempat tinggal. Qala Abu Bakrin radhiyallahu an, ukhbirtu, diberitahukan kepadaku sesungguhnya Nabi SAW bersabda, siapa yang mengambil selain demikian, maka dia adalah ghal, pengkhianat, penipu, atau dia pencuri. Jadi petugas-petugas kenegaraan di zaman Nabi, negara hanya memfasilitasi 3 hal. Pertama, biaya kawin. Yang kedua, biaya atau gaji pembantu. Yang ketiga adalah sewa rumah atau biaya membuat rumah. 3 saja. Yang ambil lebih pada 3 hal ini, berarti dia mencuri harta negara. Dia adalah penipu atau pengkhianat. Babun fi hadayal ummah, bab tentang memberi hadiah kepada para pegawai-pegawai pemerintah. Nah, Abi qala hadatsana bin Husayn bin Abi Hanif al-Lahdhu qala hadatsana Sufyan az-Zuhri an Urwa an Abi Humayd as-Sa'idi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istaqbala rajulan min al-Azdi yuqalu lahu Ibnu Lubiyah qala Ibnu Sahih Ibnu Lubiyah rasulati faja'a faqala hadza lakum wa hadza udiyali faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala al-minbari fahamidallah wa athna alaihi wa qala ma balu amili nabi'athuhu wa yaji'u fayaqulu hadza lakum wa hadza udiyali ala jalasa fi baiti ummi aw abihi fayanduru ayuhda lahu amlah la ya'ti ahadun minkum bi syai'in min dzalika illa jaa'a bihi yaumal qiyamah in kana ba'iran falahu ruwa'un aw baqaratan falaha khuwarun aw syatan tayya'uhu thumma rafa'ili hatta ra'ayna ufrata ibitahi thumma qala Allahumma hal balagtu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Humayd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istamala, telah menugaskan rajulan, seorang laki-laki dari suku Azdi, dikatakan baginya Ibnu Lutsbiyah, kata Ibnu Sarah Ibnu Utsbiyah, karena di sana ada 2 perawi. Menurut guru Imam Abu Daud Ibnu Abi Khalaf adalah Lutsbiyah. Menurut Imam Ibnu Sarah, Utsbiyah ala sadaqah, ditugaskan Nabi di atas zakat, dikirim ke kampung-kampung untuk mengut zakat. Setelah pergi mengut zakat, kemudian pergi ke Madinah, sampai di kota Madinah. Ini ceritanya dipotong sampai begitu. Faqala, berkatalah laki-laki, hadzalakum, nah ini hewan-hewan ini, barang-barang ini milik kalian, Baitul Mal, ini atas zakat. Wa hadza uhdiyali, ini dihadiahkan untuk saya. Ini bukan harta zakat, ini hadiah dari tuan rumah untuk saya. Berdirilah Nabi SAW di atas mimbar, lalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung di atas Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, Nabi bersabda, ma balul amir, apa gerangan petugas, nab'asuhu, kami kirim akannya, fayaji'u, lalu dia datang, fayaqulu, lalu dia katakan, hadza lakum, ini untuk kalian, wa hadza uhdiyali, ini hadiah, ini dia hadiahkan untuk aku. Ala, ketahuilah, ala, maaf, ala bukan ala, tapi ala, adakah tidak
jalasa fi baiti ummih, dia duduk di rumah maknya, oh abihi, itu rumah bapaknya. Ini tidak kasar itu kalau diterjemahkan, bukan dikatakan duduk di rumah dia, tapi digunakan bahasa apakah dia ketika duduk di rumah maknya atau rumah bapaknya, fayanzura, maka dia memperhatikan, ayuhdalahu amla, apakah akan diberikan hadiah kepadanya atau tidak, apakah akan diberikan hadiah kepada dia atau tidak. Kalau dia tinggal di rumah dia, tentu dia tidak akan dapat hadiah. Dia dapat hadiah dari masyarakat itu karena tugas yang dia jalankan. La ya'ti ahadum minkum bisyai'in, tidak mendatangkan, tidak membawa oleh siapapun dari kalian yang satu apapun dari demikian, kecuali ja'a bihi, dia akan datang dengannya sesuatu pada hari kiamat. Jadi hadiah-hadiah daripada orang-orang tersebut akan dia bawa pada hari kiamat. Dia akan hadir dengan barang tersebut pada hari kiamat. In kana ba'iran, jika itu adalah onta, falahu rugha, maka baginya akan ada suara onta, akan berbunyi nanti ontanya pada hari kiamat. Rugha itu suara onta. Au bakaratan, atau sapi, maka baginya sapi akan ada suara sapinya. Au syatun, au syatan, atau kambing, tayar, dia akan bersuara juga seperti suara kambing. Nah, kalau bahasa Minang membebek. Nah, kalau dia sapi, dia akan memo. Nah, summa rafa'a yadayhi, kemudian mengangkat ya Nabi SAW akan kedua tangannya, sehingga kami melihat putih ketiaknya Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda, Allahumma hal ballagtu, ya Allah apakah aku telah sampaikan, ya Allah apakah aku telah sampaikan. Nah, jadi tidak boleh memberi hadiah kepada pegawai, tidak boleh memberikan hadiah kepada petugas, dan petugas tidak boleh menerima hadiah-hadiah, apalagi dia petugas pajak, apalagi dia petugas penyitaan. Itu bisa saja akan dijadikan bentuk toleransi dengan pelanggaran yang ada. Orang ini jangan terlalu kuat lah ditagih, dia akan sering ngasih hadiah kita, dan jadi hukumnya haram menerima hadiah. Itulah yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Seseorang pemerintah atau amil dan siapapun namanya tidak diperbolehkan menerima hadiah dari petugas yang dari masyarakat yang ada di wilayah tugasnya. Babun fi ululis sadaqah. Naam. Wabihi qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an Mutarrif an Abi Yahmi an Abi Mas'ud al-Ansari qala ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'iyan thumma qala in tariq Aba Mas'ud wa la ufiyannaka yawmal qiyamati taji'u wa ala dhalika ba'irun min ibilin sadaqati lahu rawun qala walaltahu qala idan la antariku qala idan la ukrihuka. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, ba'asani, telah mengirim akan aku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sahiyan, sebagai pemungut zakat. Kemudian berkata, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berangkatlah kamu wahai Aba Mas'ud, wala ulfiyannaka, wala, dan jangan sekali-kali aku temui kamu pada hari kiamat. Jangan sekali-kali aku temui kamu pada hari kiamat. Taji'u, kamu datang pada hari kiamat, wa ala dhahrika ba'ir, sementara di atas punggungmu ada onta, dari onta zakat, lahu rugha, yang baginya onta ada suaranya, qad ghalalta, yang sungguh telah engkau gelapkan akannya. Qala idzan la antali, kalau begitu saya tidak akan berangkat wahai Nabi.
Nah, kalau begitu ancamannya saya nggak berangkat. Kalau Nabi katakan idzan la ukrihuka, kalau begitu saya nggak paksa kamu. Jadi onta zakat yang mana? Tidak mungkin dia mengelakkan onta zakat. Tapi ada sesuatu yang diberikan secara khusus oleh orang-orang tertentu karena dia supaya jadikan langganan kerja. Sesuatu yang kita terima itu karena pekerjaan kita, itu nggak boleh diambil, nggak boleh diambil. Kunjungan gubernur ke sebuah desa, sampai di desa itu dia belum dapatkan bingkisan. Kenapa? Karena dia gubernur, maka dia tidak boleh terima. Tapi karena dia orang kampung di situ, karena dia orang kampung itu bangga ada orang desanya di gubernur, itu boleh. Ini dia bukan orang situ, cuman karena gubernur saja. Kenapa diberikan? Karena kepala desanya mengumpulkan sekian uang untuk diberikan kepada satu gubernur, supaya desa tersebut mendapat perhatian dan bantuan khusus dari gubernur, maka haram untuk diterima. Nah, itu juga dalam hal-hal yang lain. Beda bukan orang pemerintah. Antum datang ke satu tempat sebagai santri lalu mendapatkan bingkisan, itu sebagai santri nggak ada urusan. Tapi apabila sebagai pejabat, ini bermasalah. Sebagai petugas nggak boleh. Ditugaskan misalnya ini pesan gorengan untuk buka puasa. Nah, kata tukang gorengan ini santri ini biar dia langganan yang kita kasih petugasnya itu pemberian khusus. Ini khusus untuk antum yang bertugas dari kedai. Itu kenapa? Apakah antum anaknya atau cucunya atau kenalannya atau orang kampungnya, atau karena sebagai tugas? Nah, itu harus dikembalikan ke gorengan umum, nggak boleh diambil. Nah, itu contoh kasus. Jadi jangan mengambil sesuatu karena tugas, jangan mengambil sesuatu yang diberikan karena tugas atau karena profesi. Tidak masalah mengambil sesuatu kalau itu karena hubungan kekerabatan atau kawan. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.